Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Setelah melakukan penyidikan, Polda Riau akhirnya menetapkan Dekan FISIP Universitas Riau Syafri Harto sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Penetapan tersangka dilakukan setelah rangkaian penyidikan yang dilakukan polisi dari keterangan saksi ataupun barang bukti yang didapat. Proses pemanggilan segera dilakukan terhadap tersangka Syafri Harto oleh pihak penyidik Ditreskrim Polda Riau. Sejauh ini sudah ada 18 saksi yang diperiksa Polda Riau terkait kasus pelecehan seksual di Universitas Riau. Polisi juga akan meminta keterangan Rektor Unri sebagai saksi. Tindak pidana cabul bahwa penyidik telah menetapkan Saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyidikan, kemudian dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan kepada Saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru yang mendampingi korban pelecehan seksual mahasiswi dengan inisial L berharap ketika sudah ada penetapan tersangka, proses selanjutnya pelimpahan berkas dari pihak kepolisian ke kejaksaan. Mereka menunggu keberanian dari jaksa untuk menetapkan berkas tersebut P21 agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Dan, harapan kita ketika ini sudah tersangka, artinya ada proses selanjutnya yaitu pelimpahan berkas apabila sudah lengkap dari kepolisian dan dinyatakan di kejaksaan itu sudah lengkap, dan kita menunggu keberanian jaksa akhirnya menetapkan proses berkas tersebut P21 agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Informasi terbaru setelah penetapan Dekan FISIP Universitas Riau sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Michiko Fritzju di Pekanbaru Riau. Michiko, ini sudahkah ada informasi kapan berkas tersangka nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan? Audrey dan saudara, selamat pagi. Kejati Riau telah menerima surat pemberitahuan penetapan Dekan FISIP Universitas Riau sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Universitas Riau. Penetapan ini dilakukan pada 16 November lalu dan saat ini kejaksaan telah menunggu pengiriman sejumlah berkas untuk dapat disetujui. Kejati Riau pun menyebutkan akan menunjuk 5 jaksa yang akan mengawal kasus ini, dan apabila sudah naik ke tahap penuntutan maka akan ditambah lagi 1 jaksa dari Kejari Pekanbaru. Saudara, penetapan ini merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau dan setelah memenuhi peristiwa pidana dan 2 alat bukti. Dan setelah 2 pekan kasus ini bergulir, setidaknya ada 18 saksi yang telah diperiksa. Di antaranya tersangka, korban, pihak keluarga korban, pihak kampus, dan juga saksi ahli dari psikolog dan juga poligraf. Dan saudara, penyidik pun juga sudah memeriksa Dekan FISIP Universitas Riau ini menggunakan alat pendeteksi kebohongan yang bekerja sama dengan tim lapor Mabes Polri. Dan bagaimana statusnya di lingkungan kampus ini, apakah masih aktif sebagai Dekan FISIP? Kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kampus Universitas Riau untuk memberikan keterangan resminya, karena hingga saat ini kami masih kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak kampus. Audrey. Oke, rencananya kapan dalam waktu dekat pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan, dan apakah juga hanya 1 korban saja yang bersuara kepada pihak kepolisian atau justru ada korban-korban lain yang mulai bersuara, Michiko? Ya, Audrey, kapan pastinya kami juga masih menantikan informasi terakhir yang kami dapatkan. Kejati Riau masih menunggu pengiriman sejumlah berkas dari pihak kepolisian untuk dapat diteliti lebih lanjut hingga nantinya akan masuk ke proses lebih lanjut. Nah, soal apakah ada penambahan korban yang lainnya, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tapi memang ada sejumlah informasi yang kami dapatkan. Kelompok mahasiswa membuka semacam wadah pengaduan bagi mahasiswa ataupun yang pernah mengalami kejadian serupa. Dan Audrey, pihak mahasiswa khususnya
Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau ini dengan bekerja sama BEM Fakultas ataupun BEM Universitas juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari media sosialnya ada beberapa tuntutan yang mereka minta pada pihak universitasnya. Kalau saya membaca catatan, yang pertama satu menuntut Rektor UNRI untuk berkomitmen dan menyatakan sikap menolak segala tindakan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Yang kedua mendesak Rektor UNRI untuk memberhentikan sementara terlapor ataupun tersangka ini. Yang ketiga adalah menuntut Rektor UNRI untuk mempublikasikan perkembangan investigasi secara bertahap. Dan yang keempat menuntut Rektor UNRI menjalankan TPS bersesuaian dengan pasal 27 dan pasal 28 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dan kami juga sedang mengonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kemahasiswaan bagaimana hasil dari wadah pengaduan yang mereka buka untuk para mahasiswa yang mengalami kejadian serupa. Audrey. Pihak mahasiswa membuka wadah atau tempat atau ruang kepada siapapun yang diduga menjadi korban dari apa yang dilakukan tersangka kasus pelecehan seksual yang melibatkan dekan di fakultas di Pekanbaru Riau. Terima kasih laporannya, Michika Fritzdio melaporkan dari Pekanbaru Riau.